Halo, kalau kamu sedang bekerja, membersihkan rumah, berkendara, atau sekedar ingin ditemani suara, kamu tidak perlu mendengarkan cerita ini dengan sungguh-sungguh. Biarkan ia mengalir di latar belakang. Kalau ada bagian yang terlewat, itu tidak masalah. Cerita ini tidak ingin menguji, ia hanya ingin hadir. Dan dari semua cerita kecil yang bisa diceritakan, kita mulai dari satu hal yang paling dekat dengan manusia sejak dulu. Tentang malam. Saat dunia belum seterang sekarang. Dulu, malam tidak seperti sekarang. Tidak ada lampu jalan yang menyala sepanjang waktu. Tidak ada layar kecil yang terus bercahaya di tangan. Saat matahari tenggelam, hari benar-benar berhenti. Orang-orang menutup pekerjaan bukan karena lelah, tapi karena gelap memang memaksa semua orang berhenti. Di banyak tempat, malam adalah waktu berkumpul. Bukan untuk hiburan besar, tapi untuk duduk lebih dekat dan berbagi cerita sederhana. Lilin dan lampu minyak bukan hanya sumber cahaya, ia membuat orang bicara lebih pelan dan mendengarkan lebih lama. Malam dulu dipenuhi jeda, dan mungkin dari jeda itulah manusia belajar beristirahat. Dan di malam-malam yang sunyi itu, ada satu hal lain yang perlahan tumbuh, kebiasaan menunggu. Di antara gelap dan sunyi, manusia tidak hanya beristirahat, mereka juga belajar menunggu. Ada masa ketika menunggu adalah hal yang wajar. Surat tidak datang dalam hitungan detik, kadang berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan. Saat seseorang mengirim surat, ia tidak tahu kapan balasan akan datang, atau apakah akan datang sama sekali. Dan anehnya, menunggu tidak terasa menekan. Menunggu dijalani sambil hidup tanpa tergesa, tanpa rasa tertinggal. Hari ini, menunggu sering terasa berat. Padahal dulu, ia adalah ruang. Dan dari ruang itu, cara manusia memandang waktu pun ikut terbentuk. Menunggu membuat waktu terasa panjang, dan dari panjang itulah manusia mulai memahami waktu dengan cara berbeda. Dulu, waktu tidak selalu dihitung dengan menit dan detik. Ia dirasakan lewat tanda alam, lewat terang dan gelap, lewat kebiasaan harian. Jam diciptakan untuk membantu manusia menata hidup, bukan untuk membuat hidup terasa sempit. Hari ini, waktu sering terasa seperti sesuatu yang harus dikejar. Padahal, waktu juga bisa menjadi teman. Mungkin bukan waktunya yang berubah, tapi cara kita memperlakukannya. Dan ketika waktu tidak lagi dikejar, manusia mulai menciptakan benda untuk menemani hari-harinya. Ketika ritme hidup melambat, benda-benda sederhana mulai punya cerita. Banyak benda lahir dari kebutuhan yang tenang. Kursi dibuat untuk duduk lebih lama, meja dibuat untuk menaruh, bukan untuk pamer. Dulu, benda dibuat agar tahan lama, dipakai bertahun-tahun, bahkan diwariskan. Setiap goresan menyimpan cerita, setiap bekas pakai adalah jejak waktu. Dan mungkin itu sebabnya benda lama sering terasa hangat, bukan karena bentuknya, tapi karena waktu yang pernah tinggal di sana. Dan pada akhirnya, semua cerita tentang waktu dan benda kembali ke satu hal sederhana, tentang pulang. Setelah perjalanan panjang, manusia selalu kembali pada kebutuhan untuk berhenti sejenak. Pulang tidak selalu tentang tempat. Kadang, pulang hanya berarti berhenti. Duduk sebentar, menarik napas,
dan tidak melakukan apa-apa. Di masa lalu, jeda seperti ini lebih mudah ditemukan. Hari tidak penuh tuntutan, malam tidak dipenuhi target. Hari ini, berhenti sering dianggap tertinggal, padahal ia bagian dari perjalanan. Dan dari semua cerita kecil tadi, kita sampai pada satu penutup yang sederhana. Cerita-cerita ini mungkin tidak besar, tidak juga penting untuk diingat semua, tapi semoga cukup untuk menemani langkahmu hari ini. Kalau kamu masih mendengarkan, terima kasih sudah memberi ruang untuk cerita ini hadir di sela aktivitasmu. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya, pelan dan tanpa terburu-buru.